Habatus Renungan Harian Anak. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu lagi di dalam Habatus, hidupku bagi Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu yakin kalian selalu semangat menantikan acara Habatus ini karena belajar akan firman Tuhan. Mari kita awali di dalam berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi ini kembali kami akan belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap kami semua supaya kami menurut akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Siapa di antara kalian yang seringkali dinasihati oleh mama atau papa tapi tidak menurut? Kemudian kalian mengalami apa yang dikatakan oleh orang tua tersebut, akhirnya menyesal. Banyak pasti kan? Misalkan ada hujan besar, kalian hujan-hujanan main di air hujan. Nah, mama bilang jangan hujan-hujanan, nanti kamu masuk angin, sakit. Ternyata benar. Akhirnya nanti malamnya kamu batuk-batuk, bersin-bersin, sakit, demam. Nah, kalau begitu baru bisa dirasakan. Nanti kakakmu mencemooh, nah kamu sih nggak mau dengar-dengaran mama. Akhirnya akibatnya kamu mengalami demam sendiri. Nah adik-adik ya, seringkali seperti itu. Kita akan belajar di dalam Amsal, kitab Amsal 1 ayat 20-33 seperti apa. Yuk kita baca sebagian ya. Ibu akan baca sebagian dulu. Kalian baca di rumah sama-sama dengan ibu ya. Yuk. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Ya adik-adik, di sini kita belajar untuk mendengarkan nasihat, ya. Karena kalau kita menjadi orang bebal, orang yang tidak mau dengar apa yang dikatakan terhadap kita oleh nasihat itu, nanti kita akan kena akibatnya. Nah, jika kita sudah kena akibatnya, kita akan berseru, kita akan meminta pertolongan, tidak akan mendapatkannya, ya. Nah, maksudnya begini di sini. Sekarang kita anak-anak Tuhan, Tuhan sudah siapkan firman Tuhan, ya, untuk kita taati, untuk kita ikuti, untuk kita baca dan renungkan dan diikuti, dijalankan di dalam kehidupan kita. Anak-anak semua disuruh bertobat, dengar-dengaran, sungguh-sungguh mengikut Tuhan, ya, sungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Tuhan, harus baca firman Tuhan supaya mengerti apa isinya, dan sesudah kita mengerti, kita lakukan, ya, kita ikuti firman Tuhan itu, kita hidup di dalam firman Tuhan. Tetapi jika kita tidak mau ikut, nanti kita akan mengalami kebinasaan. Kita sudah tahu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Kemudian apa yang sudah dilakukan di kayu salib? Menebus segala dosa-dosa kita. Kita percaya Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah yang berkuasa,
yang sudah melakukan segala sesuatunya untuk menolong kita supaya kita selamat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita percaya, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita ikuti apa nasihat firman Tuhan. Tetapi orang yang tidak mau ikut, orang yang tidak mau dengar, orang yang tidak mau percaya, firman Tuhan katakan di luar Yesus binasa, mengalami kebinasaan, ya. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, yang sungguh-sungguh ada, real, ya. Ada sebenarnya, sebenar-benarnya ada Tuhan Yesus itu. Karena kita bisa merasakan, kita bisa membaca, kita bisa tahu apa yang sudah dilakukannya, dan kita juga merasakan setiap hari. Kalau kita sering baca firman Tuhan, kita sering memuji Tuhan, Tuhan itu memang selalu hadir di atas puji-pujian umatnya. Tuhan selalu hadir dengan memberikan nasihat kepada kita lewat firman-Nya. Jadi adik-adik, kita harus semangat datang kepada Tuhan, ya. Ibadah, datang kepada Tuhan, belajar di sekolah minggu tentang kebenaran firman Tuhan. Kita ikutin apa mama papa yang nasihatkan kepada kita. Karena mereka adalah wakil Tuhan di dalam dunia ini. Dan juga guru-guru di sekolah, guru-guru sekolah minggu, para pendeta itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Jadi adik-adik, kita harus ikuti nasihatnya, ya, supaya kita selamat. Karena di sini dikatakan siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Siapa yang mau selamat, terhindar dari malapetaka, ikutilah Tuhan Yesus, ya, ikutilah firman-Nya, ikutilah nasihatnya supaya kita selamat. Mau adik-adik? Ibu percaya kalian mau, ya, mau selamat dan tetap semangat. Mulai saat ini ayo rame-rame kembali beribadah kepada Tuhan dengan tulus, dengan sukacita, memuji Tuhan dengan tulus, dengan sukacita. Ikuti setiap pelajaran firman Tuhan, ikuti baca firman Tuhan, ikuti sekolah minggu, ikuti habatus, ya, dengan setia. Oke adik-adik, kita akan berdoa kembali, ya. Jadi janganlah suka melawan, tetapi menurut. Jadilah penurut-penurut nasihat firman Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami percaya pagi ini firman Tuhan sudah menegur kami untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan, mengikuti nasihat-Mu, dan supaya kami mengalami selamat, aman di dalam Engkau. Karena di dalam Engkaulah ada keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak-Mu yang selalu semangat untuk belajar firman-Mu dan hidup di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus